Kita akan masuk ke modul pertama yaitu time value of money. Time value of money itu apa sebenarnya? Nilai waktu dari uang. Sehingga memang ada istilah waktu adalah uang. Karena waktu sendiri memang mendiskon atau mengurangi nilai uang ya teman-teman. Ada penyampaian quotes dari seorang investor senior sekali Warren Buffett. Kalaupun saya bisa berinvestasi dan mengembangkan uang saya, kalau saya bisa itu lebih mudah lagi. Padahal kalau nggak salah beliau sudah investasi dan mengembangkan uangnya itu dari umur 13 tahun dan sekarang itu asetnya ratusan triliun ya teman-teman. Nah itulah jadi uang itu memang secara prinsip asumsi dasar dari orang keuangan itu kalau uang ditaruh di diem aja itu rugi. Sehingga asumsi paling dasarnya itu uang itu kalau diem taruh di obligasi gitu. Jadi mau diem pun kembali atau berbunga gitu ya. Ini ada contoh seperti saya sampaikan tadi. Ini ada opsi menerima uang 1 juta sekarang atau 1,1 juta dalam setahun ke depan. Tingkat bunganya 5%. Mana yang lebih baik? Jadi tingkat bunga itu kondisi di mana uang kita digeletakin aja ngembang segitu. Jadi misalnya ini kan ada pertanyaan 1,1 juta di tahun depan atau 1 juta sekarang. Melihat suku bunga yang sekarang 5%, maka kalau kita geletakin aja itu uang di deposito atau obligasi gitu, uang kita di tahun depan itu akan menjadi 1,050.000. Sehingga kalau kita dibandingkan dengan tahun depan 1,1 juta, tentu saja 1,1 juta lawan 1,05 juta itu akan lebih mending yang 1,1 juta di tahun depan. Nah, time value of money itu ada quotes-nya di sini. Dalam keuangan, waktu adalah invincible hand yang membentuk keuangan atau kekayaan gitu ya. Sehingga penundaan akan mengecilkan potensi dan investasi yang lebih awal akan menumbuhkannya. Jadi seperti disampaikan tadi, orang keuangan itu punya asumsi kalau uang digeletakkan itu sudah berkembang sesuai dengan suku bunga minimumnya gitu. Jadi sesuai deposito atau sesuai obligasi gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kenapa teman-teman dari berapapun kalangan, bagaimanapun teman-teman bekerja itu membutuhkan ilmu tentang time value of money ini. Seperti saya sampaikan, kalau karyawan itu menghitung katakan yang paling simpel ya, dana pensiun. Teman-teman membutuhkan uang di masa pensiun berapa? Maka harus ngitung dari sekarang, saya kalau mau nabung di sini, suku bunga segini, berarti nanti di 10 tahun lagi akan jadi segini uangnya. Atau mungkin dapat kenaikan gaji di 3 tahun ke depan. Kita ngitung lah, ya mending dinaikin sekarang tapi lebih kecil dikit ketimbang di tahun depan tapi masih lama dapatnya itu ya. Ya harus seperti itu ya, yang terkait dengan waktu. Pengusaha juga ngitung kelayakan usaha itu penting sekali. Kalau ngitung uang yang diterima 5 tahun lagi dengan dianggap diterima sekarang itu sangat tidak bijak gitu ya, karena ada diskonto atau suku bunga yang tadi itu. Lalu orang keuangan juga menggunakan time value of money untuk ngitung bunga kredit, hitung bunga sih tepatnya. Lalu marketing atau sales juga menghitung cicilan ya. Cicilan itu kalau teman-teman yang biasa kredit di bank itu ngerti pasti, orang krediturnya, orang tukang kreditnya itu ngerti bagaimana cara ngitung skema cicilan. Lalu untuk properti tentu saja juga untuk ngitung valuasi itu atau analisis investasi, kelayakan, hitungan KPR, pendidikan juga seperti disampaikan tadi perencanaan biaya kalau mau kuliah itu sekarang mahal sehingga harus dihitung dari awal. Lalu rumah tangga ya perencanaan tabungan, misalnya mau kredit untung atau enggak nih 0% misalnya tapi ternyata ada bunga sekian yang tidak terlihat sehingga harus dihitung lebih untung mana nih uang uang diterima masa depan atau sekarang karena dalam keuangan itu juga dikenal konsep accrual ya mau diterima tahun depan atau tahun sekarang tetap aja dihitungnya di tahun itu terima atau enggak gitu sih. Jadi biarpun mau ngutang tetap jatuhnya totalnya lebih rugi atau lebih untung gitu biarpun kita mungkin bisa lebih dapat cash di awal gitu ya. Jadi dianggap sama aja total bayar sama terimanya berapa gitu kalau dalam keuangan.